Halo, selamat Selamat pagi. pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Selasa 7 Oktober 2025. Bersama saya Disti Larasati. Dan saya Mario Saro. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Setelah kemarin sudah ada duet Bremana dan juga Mario Saro. Akhirnya hari ini Duet saya... pejantan. Dan hari ini Pejantan kita ya? bersama yang cantik-cantik juga. Nah, itu Ada Adisti Larasati. Kalau Nanda masih sakit. Oh, Nanda Jadi kita masih harapkan sakit, nanti kesembuhan. Tapi mudah-mudahan memang Anda cepat sembuh, cepat pulih betul. supaya Amin, bisa amin, kembali amin. bersiaran lagi. Juga para bekerja penonton lagi. Kompas TV selalu sehat, selalu sehat bugar ya. Maksudnya di tengah Cuaca yang tidak menentu, kalau biasanya kan kalau kita lihat kan siang-siang tuh panas sekali, tapi nanti malam sorenya hujan. Nah, ini yang harus diwaspadai supaya kita tetap bisa Fit. menjaga kesehatan kita Ya. masing-masing. Nah, berbicara soal kesehatan tadi sudah, yang menjadi sorotan kita hari ini adalah masih soal bagaimana peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini yang kemudian kita tahu di hari ini, Saudara, setidaknya ada 66 korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi. Tentu ini menjadi keprihatinan kita tersendiri, walaupun memang pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk segera mengevaluasi seluruh bangunan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Karena ini nggak main-main loh. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal nyawa. Ya. 66. Ya. Belum lagi nanti ada lagi yang belum ditemukan, belum dievakuasi begitu ya. Bangunan pondok pesantren harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini ini. Ya, kalau dilihat dari jumlah korban kemarin kalau dari BNPB, konferensi pers yang langsung dilakukan di tempat kejadian perkara mengatakan bahwa bencana ini adalah bencana terbesar tahun 2025 dilihat dari jumlah korban tersebut. 66, kalau kemarin itu ada 50, baru sampai 50. Sehingga kita kemarin masih terus mengupdate ya pencarian dan juga evakuasi yang dilakukan. Karena hari ke-8 tepatnya kemarin itu selama 1 minggu pencarian tenggarai sebagai atau dipastikan sebagai hari terakhir, Adisti. Oh iya? Karena kemarin itu sudah 20%, tinggal 20% lagi reruntuhan yang akan dibersihkan ataupun diangkut untuk mengevakuasi para korban yang terduga masih tertimbun di dalam ambrukan tersebut. Nanti kita akan bahas bagaimana soal kelanjutan dari ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini ini, Saudara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah nanti juga akan ada penyelidikan lanjutan terkait dengan dugaan kelalaian atau seperti apa? Tapi sebelum sampai ke situ, Saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada peristiwa hujan disertai angin kencang yang menerjang kawasan akses Suramadu, Burneh, Bangkalan, Jawa Timur pada Senin sore. Sejumlah bangunan tidak mampu menahan angin sehingga roboh, Saudara. Deretan warung di sepanjang jalan akses Suramadu ini porak-poranda, bahkan 2 diantaranya ambruk rata dengan tanah. Akibatnya banyak barang dagangan yang rusak dan juga basah. Menurut warga sekitar, lokasi puting beliung juga merusak bangunan kafe. Warga bergotong royong membersihkan puing warung serta menyelamatkan barang dagangan mereka. Angin kencang disertai hujan deras juga menerjang Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tepatnya di Dusun Bonto Cinde, Desa Bonto Ramba, Kecamatan Palangga. Akibatnya atap puluhan rumah warga beterbangan hingga dinding rumah hancur. 31 rumah warga rusak relatif parah. Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian tengah dan berlangsung selama hampir 1 jam. Tidak ada korban, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saudara, peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaludin, menegaskan suara dentuman yang didengar warga merupakan gelombang kejut yang muncul saat meteor memasuki atmosfer yang lebih padat. Menurut peneliti BRIN, dentuman suara yang diikuti getaran dan munculnya meteor merupakan bagian dari satu rangkaian peristiwa. Kata Thomas, meteor yang dilihat warga melintas puluhan kilometer di atas wilayah Kuningan, Cirebon, diduga jatuh di Laut Jawa.
Ini adalah peristiwa masuknya atau jatuhnya meteor yang cukup besar yang kemudian menimbulkan gelombang kejut berupa suara dentuman. Kalau saya taksir, ukurannya kemungkinan antara 3 sampai dengan 5 meter. Melintas puluhan kilometer di atas wilayah mulai dari Tasik, Kuningan, Cirebon, dan saya menduga kemudian jatuh di Laut Jawa. Sebelumnya warga Majalengka, Jawa Barat mendengar suara dentuman bersamaan dengan kemunculan meteor pada Minggu malam. Warga mengungkap kemunculan benda itu berlangsung cepat. Warga menduga benda misterius tersebut adalah meteor. Sangat singkat sekali lah, hitungan detik itu sekitar 18:45-an lah. 18:45-an dengan suara dentuman yang begitu keras. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, tega menembak rekannya hingga tewas. Pelaku menembak korban saat melintas di Jalan Poros, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Senin siang. Usai menembak korban, pelaku langsung kabur, sedangkan korban terjatuh dan terluka di bagian dada. Tidak sampai 24 jam, polisi menangkap pelaku yang tak lain merupakan rekan korban. Aksi penembakan dipicu sakit hati lantaran pelaku diejek korban terkait utang piutang. Pelaku kini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Keterangan tersangka bahwa motifnya adalah karena dendam, sakit hati, dia diejek di depan umum orang banyak sehingga dia melampiaskan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Diduga dalam pengaruh minuman beralkohol, seorang pria di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan menyerang 4 tetangganya. Akibatnya, para korban menderita luka senjata tajam. Kepanikan melanda warga di permukiman Jalan Cilandak 2, Cilandak, Jakarta Selatan ketika seorang pria mengamuk. Pelaku bahkan melukai 4 orang tetangganya dengan senjata tajam. Pelaku diduga kehabisan obat yang biasa dikonsumsi dan dalam pengaruh minuman beralkohol. Pelaku akhirnya ditangkap polisi di salah satu rumah warga dan dibawa ke Polsek Cilandak untuk diperiksa. Tiba-tiba ngamuk aja pada saat kejadian. Ngamuknya kita lagi di rumah dia karena kakaknya minta tolong ke rumah RT. Ah betul. Kan saya ibu saya RT gitu. Tolong ke rumah. Terus? Minta tolong teriak itu kakaknya teriak tolong gitu. Langsung seperti itu juga sekalian. Kenapa? Itu yang ngamuk. Terus saya keluar minta bantuan yang lain. Gak ada bantuan sama sekali. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, mendatangi Polda Metro Jaya. Kuasa hukum meminta tindak lanjut kasus kematian Arya Daru. Pertemuan dilakukan antara penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan tim kuasa hukum dan perwakilan keluarga korban di Mapolda Metro Jaya. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya bilang belum ada temuan baru soal kematian Arya Daru. Namun seluruh hasil penyelidikan akan dipaparkan. Polisi juga masih menelusuri keberadaan ponsel Arya Daru yang masih hilang. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru meminta salinan data hasil penyelidikan polisi untuk mengetahui kinerja polisi dalam menyelidiki kasus ini. Akan dipaparkan oleh pihak penyidik mulai dari awal penanganan sampai dengan hingga hari ini untuk membuktikan bahwa proses penyelidikan itu masih berlangsung atau penyelidik masih melakukan penyelidikan untuk perkara kasus almarhum Ade. Sampai saat ini belum ada temuan baru dan terakhir kemarin kita dari pihak penyelidik mengecek untuk mencari posisi handphone apakah sudah menyala atau belum. Sampai saat ini belum juga ditemukan di mana dari handphone korban ADP yang hilang tersebut. Dan
Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, hingga Selasa pagi, Basarnas menyatakan korban ambruknya Ponpes Al-Kozini Buduran Sidoarjo yang meninggal capai 66 orang. Informasinya usai jeda.